Oke, selamat malam Bapak dan Ibu, selamat malam teman-teman. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan kuis besar satu dari manajemen keuangan digital. Selanjutnya adalah keuangan digital yang dimana produk store value atau prepaid di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh seseorang. Ini adalah kutipan dari Bank for International Settlement. Next. Yang pertama adalah definisi keuangan digital. Fintech atau keuangan digital merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan untuk masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan fintech sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Next. Yang selanjutnya adalah sejarah alat pembayaran, yang dimana yang pertama itu adalah zaman prasejarah. Pada masyarakat prasejarah sudah mengenal sistem jual beli, yaitu tukar bertukar barang kebutuhan yang bisa dikenal dengan barter. Yang selanjutnya adalah uang logam, di mana masyarakat bersepakat untuk membuat sistem yang mudah untuk dibawa, nilainya tetap berlaku untuk semua jenis barang. Kesepakatan tersebut mengantarkan masyarakat pada uang logam. Yang selanjutnya adalah uang kertas, yang dimana masyarakat melakukan kesempatan kembali untuk menciptakan uang baru yang lebih mudah dibawa, nilainya juga bisa dibuat variatif. Nah, di situ masyarakat mengantarkan pada uang kertas. Yang selanjutnya uang elektronik, yang dimana kita tidak perlu lagi repot-repot membawa uang tunai karena sejak lembaga keuangan menerbitkan kartu ATM atau debit dan prabayar, banyak transaksi dapat dibereskan tanpa uang tunai. Next. Selanjutnya itu komponen sistem keuangan. Yang pertama, biasanya kita kan selalu mendengar namanya financial service. Akan tetapi di komponen sistem keuangan ini ada 5. Yang pertama ada financial institution, yang kedua ada financial market, ada financial instrument, ada financial service, dan ada currency atau money. Yang pertama financial institution itu di luar financial market, seperti pemerintah, regulator, penindak apabila terjadi dampak yang tidak diinginkan. Kemudian financial market yaitu seperti commodity market, insurance market, dan lain-lain. Kemudian financial instrument itu aset keuangan atau dokumen permodalan seperti misalnya cek ataupun beberapa dokumen yang bisa dicairkan. Kemudian financial service seperti lembaga perbankan maupun non perbankan seperti koperasi. Kemudian untuk currency sendiri yaitu alat sistem pertukaran uang di setiap negara untuk menukar barang atau jasa. Next. Yang akan saya jelaskan bersama rekan saya Joanna. Next. Masih mengenai 5 yang tadi sudah dijelaskan oleh Nicola, saya akan lebih memperjelas lagi mengenai 5 finansial ini yang ada. Pertama ada financial institution. Next. Nah, pandemi membuat masyarakat harus banyak berada di rumah dan melakukan kegiatan secara digital, termasuk layanan perbankan. Jadi ini saya lebih menjelaskan tentang perubahan di era digital mengenai 5 finansial ini ya teman-teman. Kemudian kebutuhan layanan digital dan otomasi meningkat drastis dan harus dijawab cepat oleh industri. Ada beberapa layanan perbankan digital yang ditawarkan oleh bank untuk meningkatkan layanan agar nasabah dapat memperoleh layanan perbankan secara mandiri melalui smartphone tanpa harus mendatangi kantor bank. Next. Oke, financial market akan dijelaskan oleh Joanna. Yang selanjutnya ada perubahan era digital dalam bidang financial market. Nah, financial market ini sebenarnya tidak terlalu mengalami perubahan, namun ada tambahan atau bertambah dengan adanya pasar digital. Itu cryptocurrency. Nah, kripto ini merupakan server sehingga dalamnya tanpa ada manusia yang menjalankan. Jadi
hanya berupa server yang berisikan data-data. Next. Yang selanjutnya ada perubahan era digital dalam bidang financial instrument. Nah, dalam hal ini, next, era digital sangat membuat perubahan yang sangat signifikan. Dan pandemi juga sangat mendukung adanya perubahan ini. Salah satu perubahan era digital dalam hal ini merupakan adanya kripto. Ketika pandemi berlangsung, banyak masyarakat yang mungkin kehilangan pekerjaan dan juga perekonomiannya menurun atau terguncang, sehingga banyak masyarakat yang mencari pekerjaan atau mencari pekerjaan yang memiliki modal rendah tapi bisa menghasilkan penghasilan yang cukup. Nah, salah satunya kripto hadir di tengah masa pandemi. Kripto yang memiliki modal cukup rendah bila dibandingkan dengan saham yang kita harus membeli satu lot, sedangkan kripto bisa lebih kecil sehingga modal yang dikeluarkan akan lebih kecil namun memiliki penghasilan yang juga dapat berkali-kali lipat lebih banyak. Next. Selanjutnya oleh Karisna. Terima kasih Joanna. Perubahannya yang ketiga ada tentang financial service. Next. Untuk service sendiri di masa perbankan digital, dari perbankan sendiri menyediakan beberapa service. Yang pertama ada phone banking, kedua ada SMS banking, ketiga ada mobile banking. Untuk phone banking sendiri penjelasannya, layanan yang bisa didapatkan nasabah dengan mengirimkan nomor telepon bank. Perkembangan teknologi penyelesaian call center juga dapat diakses selama 24 jam dengan dilengkapi berbagai fitur. Kedua, bisa mengenai SMS banking yang merupakan layanan yang bisa didapatkan nasabah melalui ponsel dengan format SMS. Nasabah harus mengirim isi SMS sesuai dengan format yang telah ditentukan ke nomor telepon bank. Dalam mobile banking, yaitu layanan yang bisa didapatkan nasabah melalui aplikasi perbankan yang dapat diunduh dan diinstal melalui smartphone. Yang terakhir, perubahan yang terakhir adalah tentang fungsi atau money. Mata uang digital atau virtual money berbeda dengan mata uang secara fisik yang bersifat tradisional offline. Teknologi berkembang yang didukung perkembangan internet telah memungkinkan transaksi dilakukan secara real time online tanpa terkendala ruang dan waktu. Jadi, untuk garansi sendiri untuk uang itu tidak harus uang adalah bentuk nyata, tapi kita bisa menginginkan uang itu dalam bentuk online yang biasanya sudah tersedia di OVO, Trigona, dan lain-lain. Ya, untuk masa depan digital finance yaitu adalah klaim bahwa fintech semakin berkembang di Indonesia dapat dilihat dari munculnya sejumlah startup seperti Brify ID atau Modalku. Satu-satunya penyedia jasa sertifikat elektronik di Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Ide-ide pembangunan startup bisnis berbasis teknologi atau lebih sering disebut dengan fintech semakin marak bermunculan. Keberadaan fintech yang menawarkan kelebihan seperti kecepatan, pemanfaatan, analisis data, hingga kemampuan menyajikan produk non-standar menjadi makin layak diandalkan. Perkembangan ini juga sejalan dengan besarnya pengguna layanan internet di Indonesia, sehingga tak mengherankan jika ke depan Indonesia akan menjadi pasar fintech yang sangat besar dan menjanjikan. Next. Ya, selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama ada penyelewengan dana nasabah. Adanya banyak produk keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan fintech. Salah satunya adalah produk penggalangan dana dalam jumlah besar yang tidak memiliki izin OJK, sehingga berakibat kerugian besar pada nasabah. Terus yang kedua ada penipuan berkedok investasi. Perusahaan fintech sebenarnya memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi sejumlah perusahaan fintech justru mendirikan usaha dengan tingkat resiko yang tinggi, tidak memiliki kejelasan arah, dan bahkan ilegal. Yang ketiga ada kasus penipuan berkedok pinjaman. Kemudahan meminjam uang secara sistem online menyebabkan banyak masyarakat terjerumus ke dalam penipuan ini. Banyak yang kemudian memanfaatkan KTP orang yang tidak mengajukan pinjaman, akan tetapi tiba-tiba mengirimkan uang ke rekening orang tersebut dengan mematok pengembalian bunga yang tinggi, sehingga membuat orang terlilit hutang di fintech.
Lalu yang keempat ada mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar. Akibat maraknya perusahaan fintech ini, hal ini dapat menyebabkan usaha sejumlah perbankan menjadi gulung tikar. Penggunaan sistem yang menggeser peran manusia menyebabkan sejumlah karyawan yang dulunya bekerja di perusahaan perbankan menjadi kehilangan pekerjaannya. Lalu yang kelima ada ketergantungan terhadap internet. Akibat penggunaan fintech yang sangat bergantung pada internet, maka mau tidak mau, masyarakat menjadi ketergantungan terhadap keberadaan internet. Padahal penggunaan internet yang berlebihan juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Jika sewaktu-waktu ada masalah pada jaringan internet, maka transaksi keuangan yang dilakukan bisa saja terhambat. Hal ini tentu akan berimbas buruk pada perekonomian. Lalu yang terakhir, yang keenam ada menumpuknya aplikasi fintech di ponsel. Akibat mudahnya penggunaan aplikasi fintech ini, maka banyak orang yang justru menumpuk aplikasi fintech di ponselnya, sehingga akan membuat ketergantungan terhadap fintech semakin nyata. Selanjutnya, himbauan bagi masyarakat agar menggunakan QRIS sebagai transaksi agar para merchant untuk tidak tertipu pada peredaran uang palsu, mengurangi risiko pencurian uang, dan mendukung pemerintah juga dalam mampu mengembangkan perekonomian digital. Selain itu, untuk mempermudah transaksi, sistem pembayaran QRIS membantu pedagang untuk mencatat pendapatan harian, dan pedagang terbantu juga untuk melihat produk-produk yang terjual secara cepat di toko. Berikut merupakan jurnal yang kami kutip dari judul Pengaruh Internet Banking dan Digital Marketing terhadap Kinerja Keuangan Bank pada BNI Syariah Cabang Makassar. Berikut merupakan penulisnya dan ini tahunnya tahun 2020, bisa di next. Latar belakang penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh internet banking dan digital marketing terhadap kinerja keuangan Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Sampel penelitian dari jurnal ini yaitu yang digunakan laporan keuangan bulanan pada tahun 2016 sampai 2018 melalui PT Bank Syariah Makassar untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Variabel yang diteliti yaitu ada dua. Yang pertama variabel melalui internet banking dan digital marketing yang berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan Bank BNI Syariah Makassar, yaitu variabel internet banking secara simultan, variabel internet banking dan digital marketing yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank BNI Syariah Makassar. Next. Metode penelitiannya yaitu kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu menggunakan rasio keuangan ROI dan ROA yang kemudian dimasukkan ke dalam analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel yang ada. Berikut merupakan hasil penelitiannya. Ini menggunakan regresi linear berganda. Telah diketahui semuanya. Kemudian yang di kanan ini hasil penelitian output uji T. Bisa di next. Kemudian ada output uji F yang diperoleh sebagai berikut. Itu F hitungnya 1397,857 lebih besar dari tabel 3.28. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal yang diteliti. Yang pertama, internet banking itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan PT Bank BNI Syariah Makassar, sedangkan digital marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank BNI Syariah Makassar. Hal ini dibuktikan dengan hasil penghitungan uji yang tadi sudah dilakukan, uji parsial kedua variabel terhadap kerja keuangan dengan membandingkan nilai terhitung dan T-tabel. Kemudian yang kedua, variabel yang dominan PT Bank BNI Syariah Makassar yaitu variabel internet banking berdasarkan perhitungan parsialnya sekitar 14.519, sedangkan secara simultan variabel internet banking dan digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank BNI Syariah Makassar. Selanjutnya ada kesimpulan materi. Fintech atau keuangan digital merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan untuk masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Selanjutnya, bank yang tak bisa dengan mudah menyediakan layanan atau fitur baru kepada nasabah membuatnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kini ingin semua berjalan dengan mudah dan cepat. Tetapi, di balik semua kemudahan tersebut, perlu adanya kesadaran akan menggunakan dari fintech agar masyarakat tidak terjerumus dalam masalah-masalah yang dirugikan.